urip kuwi urup. Ini tadi Mas tak ngomong urip kuwi Mas urup. Orang hidup itu harus menghidupkan. Cara menghidupkan ya ini, kita hidup bersama, saling berbagi begitu. Penting nggak kamu kuliah di mana? Nggak penting. Kowe kuliah nang ndi ki ora penting. Sing penting adalah kamu belajar apa enggak. Kowe mbok kuliah nang Afrika kono, lek ora sene pancet pekok. Kowe kuliah ning wis tau ora eneng makhluk sing ning Arab tahunan ra basa Arab. Ngerti? Unta tahunan kono ra basa Arab. Nyapa ora sinau. Neng Arab kene orang goblok pirang-pirang. Neng Amerika ini orang goblok pol. Ngono. Jadi kalau kamu ini masuk ke UIN Ponorogo, nggak terlalu penting panggonane neng pinggir opo dianggap ora penting. Yang paling penting kuwi sinau apa ora. Mulan saya pernah tanya, kapan kamu Mas Sopo itu kapan takon? Kowe iki lek mau maca buku kapan Mas? Ya no Pak, biasanya ya bar maghrib tuh ngisak nih sinau mempersiapkan besok mata kuliahnya apa, yang dibahas apa tuh malam saya baca. Itu rada mending kita ini. Menurut ya. Ojo nganti kue datang duduk diam. Mulai takone koncomu apa bumu. Kue engke sinau apa le? Pokoknya apa Bu? Doae kopong. Ngono lho, aja ngono. Mulane terutama cah lanang-lanang nang kampus nggawa kertas sesuai ae ora. Iki sakjane arep marung apa arep nyapa? Nggawa buku to lele. Lungguh ra ketang apa dicatet. Ngono. Nek teko wis kere gayane ngrungokne karo ngantuk-ngantuk. Ora nyatet ora apa kuwi sakjane arep jagung bayi apa nyapa kan ya ngono. Beda nih toh. Yo. Kamu nggak penting sekolah di mana, tetapi sangat penting apa yang kau pelajari. Bukan tempatnya, karena tempat itu tidak mensucikan, tidak membuat pintar, tetapi apa yang kamu pelajari di tempat itu. Sehingga apa? Kalau kamu banyak belajar, kamu nggak akan dikalahkan oleh teman-temanmu yang sekolah di tempat bonapit. Jadi lek kowe salaman karo bocah sing kuliah mbuh ning Australia apa ning Jakarta ono kowe salamane panggah tegak. Kenapa? Kamu belajar. Bahkan lo di buku-buku yang saya baca lo ngomong, jika kamu membaca sesuatu 2 tahun berturut-turut terus konsisten selama 2 jam, kowe iki lo baca buku psikologi 2 jam selama 2 tahun terus saya. Kamu akan terhebat di bidang itu 2 tahun ke depan. Gak akan terkalahkan kecuali ada yang baca 3 jam. Lah kowe pengen ahli pikih maca buku pikih minimal sedina 2 jam. Terus 2 tahun ke depan kamu akan hebat di bidang fikih. Kamu gak akan terkalahkan kecuali oleh orang yang membaca 3 jam. Ngono. Makanya ini loh Mas. Kowe aja nganti ulap. Aku sekolah ukur nang kene lek ora patek pinter ki patut. Capek kok kowe aja ngono. Sing bener kuwi ora patek penting kowe sekolah nang ndi, sing penting kowe sinaumu tenanan. Lek kowe sinau panggah pinter. Ora sinau ya ora pinter, ora maca ora sinau kok pinter-pinter kok ngendi. Nih, kliken Mas. Kita sekarang ngomong tentang janji sang optimis. Mbak Eke mungkin harus tahu tak tujuan ini. Aku ini saja nih nggak slide khusus Mbak malah carry terdiri Gusti Allah. Aku yang telah tak tujuannya. Janji sang optimis. Next. Janji orang-orang yang optimis itu punya janji. Maka kamu harus ngomong mulai sekarang bahwa saya nyapa gue Mas menjadi kuat sehingga tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan pikiran saya. Kuat, berjanjilah mulai sekarang. Lek janji ki aja ngomong sesok. Aku sesok rajin. Sesok dina apa? Minggu.
ditagih, kowe menjadi sangat kuat dan tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan pikiran. Pikiran tenang ki penting. Mulano kalau kamu punya masalah apapun, pertama tenang. Iki saya ki gegeran mbak, ngendi kantor DPR dibongi. Pertanyaannya ngerti apa kowe? Kowe lek dibong, engko lek mbangun neh nganggo duwite sapa? Duwite wong sing ngebong kuwi lho pekok. Apa lek dibong ki undang-undang berubah ora? Ngono lho, aja ngono. Tidak bisa kita memperbaiki sesuatu tuh dengan merusak tuh gak bisa. Masa nang sirahmu keneng tumo, sitok, terus rambutmu kok selomot, lu waras, ngono lho. Lek dasar neng tumo ya tititili apa nyewa ketek apa piye kan ya ngono. Ora kok eneng tumo gongen. Uteke nang ndi. Makanya apa? Tidak ada sebuah masalah tuh yang bisa selesai disampai nih karo kemarahan, karo penghancuran, enggak ada. Ngono. Makanya kita ini harus jadi orang yang kuat. Ngomong kita bahwa aku mulai sekarang berjanji untuk menjadi sangat kuat dan tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan pikiran. Yang membuat kamu tenang siapa? Kamu, bukan orang lain. Nah, mbak kalau tak omongi, gue kan sok-sok yo kenalan karo cah lanang apa wedok ya mas. Aku ki mas lek karo awakmu ki ayem tenan. Ngono kan sok-sok cah itu, aku lek karo nyetek sampean ki perasaan kok ayem tenan. Apa komentarnya Pak Nurdin piye? Telek-telek aku. Kalau ketenanganmu tergantung orang lain, itu bahaya campur banget. Iya kan dek kan orang mesti karo kowe terus. Ngono lho. Ketenanganmu tuh yang memiliki ya kamu, yang membuat tenang dirimu tuh ya kamu, bukan orang lain. Kalau ketenanganmu tergantung orang lain, kamu terjajah. Lek kowe pinter gara-gara sekolahan, kowe dijajah sekolahan. Lah terus piye Pak? Kowe pinter gara-gara kowe gelem sinau, ora kok gara-gara sekolahan, gara-gara dosen ora. Ngono. Next Mas. Membicarakan kesyukuran dan kebahagiaan, kesejahteraan pada suara ini. Kalau berbagi itu mbak, tolong mulai sekarang kamu mahasiswa BPI, jangan bikin status cemen. Statusnya ternyata kuliah capek, nyoloto cok, ngono nih. Panas-panas kayak gini. Memang lah kayak misal panas ngono ki panasnya turun reda, ora. Dosanya greget nih, kapok wae cetok wong kuwi. Ini ngono. Jadi kamu tidak perlu berbagi kejelekan dengan orang lain. Tidak perlu kamu mengumbar ketidakmampuanmu menghadapi masalah. Melanggar ayat wa amma bi ni'mati rabbika hati sungguh ayatnya dilanggar bolak-balik dosa lho wi. Jadi bikin status-status tuh yang positif. Dinone panas, hari ini cerah. Ngono lho, ora kok panasnya kaya ngebuang marak nireng dasare sireng. Nah ngono. Aja ngono. Bikin status-status tuh yang baik. Karena apa? Kamu bikin status yang baik itu membentuk dirimu. Tapi kalau statusku baik terus aku tilokne Pak. Ganceng men lho. Wong ngalokke gampang nglakoni sing angel. Kamu mampu melakukan itu hebat. Jangan terlalu peduli dengan omongan orang, apalagi omongan orang itu jelek. Baik Mas. Meyakinkan semua orang bahwa kita diberkahi fitrah, kecintaan, kepemilikan kepada kebaikan dan kebenaran. Bahkan fitrah itu potensi. Mas, tahu nggak kamu apa bedanya otaknya orang yang paling cerdas dengan otakmu itu? Otak orang yang paling cerdas itu otak Einstein. Apa bedanya otak Einstein karo otakmu? Ke bedanya apa mbak? Apa? Bedanya otaknya Einstein tuh luwih ngeruwel timbang otakmu. Bilanya apa kok ngeruwel? Akeh moco, akeh memahami, banyak imajinasi. Orang yang tidak banyak belajar, tidak banyak memahami, tidak banyak imajinasi, otaknya toharoh.
suci resik raning isine. Ngono. Mulane belajarlah, banyaklah membaca. Nanti dosen-dosenmu itu di kelas-kelas itu, Mbak, kur mancing kowe mengetahui sesuatu, tetapi nanti yang memperdalam yang diajarkan guru-gurumu itu adalah kamu sendiri. Lek kowe orang memperdalam apa yang mereka ajarkan, ya kamu ora apa-apa. Next. Husnuzon mewujudkan optimisme dulu. Tak kasih tahu kamu. Apa bedanya dosen YIN UIN Ponorogo dengan UIN Bandung, UIN mana? Apa bedanya? Nggak ada. Semuanya melalui tes yang terstandar sama. Di BPI itu dosennya ada tamatan UGM, ada tamatan UIN Sunan Kalijaga, ada tamatan UIN Jakarta, ada. Dia tamat itu sudah bagus satu. Kok dia jadi dosen? Dia sudah lulus ujian. Artinya dia adalah orang yang terbaik. Yang ngajar kamu tuh aslinya orang-orang yang terpilih dan terbaik. Tapi dia kok nggak baik, Pak? Gara-gara kamu nggak memancing kebaikannya. Gitu. Gue lah kok pancing, apik ngomong gue. Tapi lah gue mancing. Gue nggak kuliah yang kelas gue jitep meneng makalah ya kok waca semeneng. Eneng kon ngrespon yo meneng. Kowe sing marane goblok iki kowe dhewe udah dosenmu, udah sekolahmu. Tapi ada yang bertanya, tanya apa yang kamu mau tanya apa? Saya juga bingung nih mau tanya apa ya. Gitu. Minimal otak untuk bekerja. Ojo datang duduk diam meneng. Ojo ngono. Sik to, sok-sok iki jajal kowe iki lek buka HP iki, kliken tuh lho. 10 PTKIN terbaik se-Indonesia. Bukaan kuwi 10 perguruan tinggi Islam negeri terbaik Indonesia. Ponorogo nomor berapa? Dulu waktu IAIN nomor 8 se-Indonesia. Yang lainnya win. Artinya sekelas IAIN kita tuh nomor 1. Paham loh? Nomor siji awake iki sekelas ya kan. Saiki UIN. Tuh. Makanya nih teman-teman ojo anu kowe, jangan salah paham. Oke. Firiwi yourself. Berpikirnya hanya yang terbaik, beramal terbaik, berdoa yang terbaik. Kamu kuliah tuh nggak akan 2 kali. Satu mata kuliah ya kur di 1 semester. Ojo nganti diledek, pelajari sebanyak yang kamu bisa. Oh ya, ojo orang ngono harus kayak gitu. Pelajari terbaik yang kamu bisa. Next. Membahagiakan orang lain. Makanya tadi saya kasih tahu, kamu harus berbagi. Ojo popo disonggo dewe. Bahkan kalau di BP itu kalau kamu susah bikin skripsi itu jangan sendiri. Jangan bolo koncomu. Kerja sama bareng. Ngono disonggo bareng, jangan hidup individual, hidup bareng. Next. Terus maju. Dan sekali lagi tujuan kamu kuliah itu ojo golek titel, ojo nggih golek kerjanan, ojo nggih gawe uripme oleh apik iki patokan opo. Tapi golek ridane Gusti, golek Gusti Ridho apa-apa diwehni ngono lho. Aku kuliah iki ben kerja, lah. Aku kuliah iki ben sugih, alah. Tapi kuliah iki golek ridane Gusti. Golek Gusti ngridhoi, uripmu mesti menak, ngono lho. Ceria, tersenyum, ya kan. Masuk jam pertama, kedua, ketiga muka sama, jangan berubah. Yang ketelu sumuk anu lah. Coba kan cangkem. Mesem ae. Memperbaiki diri. Ojo perbaiki aslih nafsaka yaslih lakanlah. Perbaiki dirimu maka orang lain akan baik. Ojo kuru apa ya? Memeras orang lain untuk baik sementara kita sendiri nggak baik. Peras diri kita untuk baik, maka orang juga akan baik. Nih,
terlalu bijaksana untuk khawatir, terlalu mulia untuk marah, terlalu kuat untuk takut, terlalu bahagia untuk membiarkan ada masalah. Wong lek bijaksana ora bakal khawatir, lek mulia ora bakal ngamuk, karena wong ngamukan mesti ora mulia. Lek wong khawatir ora wedi, lek wong bahagia ki ora bakal ada masalah. Masalah wong bahagia itu cuma satu, apa? Dia bertanya kenapa bahagia terus, itu masalahnya dia. Karena ya neng syukur, alhamdulillah gitu. Nah, teman-teman nanti belajarlah banyak bersyukur, banyak menikmati hidup. Dan nanti Mas tolong Mas, ini nanti dibagikan, kita tuh punya zikir khusus anak BP itu. Jausan Kabir 1001 asma Allah. Itu biasanya kalau di Pramonoroko kita baca. Malam ini surat kewengen, kayak perasaanku mungkin gue siang tadi kegiatan kamu agak full, oke lah gak usah dibaca malam ini. Nanti mulutan tanggal 20 insya Allah kita baca. Nanti bagikan Mas ya filenya ya. File Jausan Kabir ki waconen minimal nggih cah lanang-lanang gen munda aura dirimu ben bagus. Cah wedok-wedok ben yo kowe kepelet kesantet gitu kan. Ben rodok pinter seora rodok donga rapatek lala bar wingo. Mensyukuri berbagi terus gitu kan, mengabdi kan gitu. Hanya untuk mengabdi kebaikan dan kemuliaan gitu. Terus saya pikir pemanasannya kayak gitu dulu, selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Ari, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, hadirin muhtaramin yang kita hormati bersama dan kita muliakan. Pembina Pramonoroko Bapak Muhammad Nurdin dan adik-adikku yang saya sayangi. Untuk pembukaan mengikuti acara yang pertama tadi. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa niat itu sesuatu yang penting dan utama. Jadi sekali lagi ditancapkan niat mencari ilmu, niat belajar, niat menghilangkan kebodohan, dan niat itu perlu untuk selalu diperbarui gitu. Tidak cukup sekali niat sudah selesai. Jadi adik-adik kalau masih semester 1 mungkin ini masih semangat-semangatnya, tetapi juga banyak yang semester 1 itu masih memendam merasa kecewa karena itu bukan pilihannya tidak di BPI, mungkin pilihannya ada yang di Tarbiyah, di PAI, di Manajemen Pendidikan Islam, atau mungkin di FEBI. Nah ini segera saja move on, terima kenyataan bahwa sekarang saya adalah mahasiswa BPI. Apa yang kemarin tidak sukses, tidak seperti yang saya inginkan, ya sudah. Saya dulu ketika kuliah S1, saya itu masuk tahun 96, mungkin semua belum lahir ya. Ini lahir tahun berapa kira-kira? 2006 ada yang 2007. Itu masih muda sekali ya. 2006 itu anak saya yang pertama lahir 2006 itu. Sekarang kuliah di Jogja semester 2 mau semester 3. Saya 2003 sudah masuk di sini. Jadi saya akan bercerita bagaimana kekecewaan saya dulu ketika saya sebenarnya dulu itu kuliah pengen masuk jurusan Usuluddin.
akidah filsafat. Karena sejak aliyah saya sudah mulai membaca buku filsafat, misalkan kayak bukunya Imam Al-Ghazali gitu kan, Tahafut Falsafah tapi yang bahasa Indonesia. Tetapi ketika itu sama kakak saya, jangan masuk usuluddin. Kenapa mas? Katanya masa depannya kurang bagus, kurang menjanjikan, masuk aja syariah. Akhirnya saya masuk syariah, dan ternyata juga nggak bisa move on saya itu. Yang saya baca tetap buku-buku akidah filsafat. Itu sampai semester 3 saya. Nah, saya tidak ingin hal ini terjadi pada adik-adik semua. Tetapi kalau dibandingkan, ya mohon maaf, dengan mahasiswa sekarang, sepertinya masih sergap saya. Masih sergap saya. Saya ketika S1 itu merasa betul-betul kuliah itu ya S1. S2 itu nggak merasa kuliah saya. Karena teman-teman saya itu semuanya kan pada bekerja. Sudah pragmatis banget. Tapi semester 1, sejak semester 1, semester 2, semester 3 itu saya punya lawan di kelas itu. Di kelas itu saya punya lawan. Jadi kalau saya bertanya, dia mesti bertanya. Kalau dia bertanya, saya mesti bertanya. Padahal kalau di luar kelas baik-baik saja. Sampai saya diajak ke rumahnya ke sana, ke Lamongan itu. Jadi yang namanya Habib itu ya. Habib itu Masya Allah. Tahu nggak? Coba bayangkan, 96, 97 itu sepatunya mereknya sudah Carville. Ulang itu bayangkan. Celananya itu celana jin, bajunya itu baju jin. Ya udah tua usianya, kelahiran 76, 75, saya kan 77. Jadi penampilannya itu seperti orang Jakarta, anak Jakarta. Rumahnya itu Lamongan. Jangan dikira dia itu nggak alumni pesantren. Alumni pesantren 7 tahun gitu. Jadi di kelas itu selalu bersaing sama saya itu. Kalau sudah bersaing itu yang dijadikan argumen itu apa? Referensi Man'ul Qoton itu kan. Mabahis fil ulumul Quran. Mahasiswa sekarang kenal nggak referensi itu? Bukunya segini tebal itu. Kita baca betulan itu. Dan ketika zaman itu kan belum ada HP, masih jarang. Nah, sekarang kan udah sibuk di HP. Padahal itu kamu mau download ada. Jadi alhamdulillah kayak gitu. Dan sekali lagi, mari selalu diperbarui niat itu. Jadi itu niatakum, perboleh niat Anda. Karena yang bisa mengontrol diri kita untuk mencari ilmu itu niat. Niat itu. Saya kemarin tuh ngajar semester 1, hari ini semester itu ngajar semester 1 5 kelas. Pertemuan pertama saya hanya perkenalan, saya tanya siapa yang dulu tidak pilihannya bukan masuk di sini. Itu ada 50-60% ada satu kelas itu. Siapa yang kuliah karena keinginannya sendiri, itu hanya 20-30%. Ada yang karena dipaksa orang tuanya, karena mau bekerja dulu nggak boleh dan sebagainya. Maka hal-hal semacam itu harus segera dihilangkan. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Nur tadi benar. Nggak usah terlalu lama-lama di kampus. Maksimal semester 8 sudah selesai. Kerjakan lagi yang lain. Nanti kalau sudah selesai kuliah itu mesti akan ada yang bisa dikerjakan. Saya juga mewanti-wanti mahasiswa saya bahwa belajarlah yang rajin, belajarlah yang sungguh-sungguh, belajarlah dengan ikhlas dan tulus. Saya yakin selama Anda kuliah itu sungguh-sungguh, nanti setelah kuliah mesti ada yang dikerjakan, ada yang menanti itu. Tapi selama kuliah itu tidak belajar sungguh-sungguh, itu nanti juga bingung.
selesai kuliah mau ngapain. Padahal selama 8 semester ini kalau kita mau menjalani hidup secara serius, baca buku, aktif dan sebagainya, itu sudah nggak bingung lagi apa yang harus kita kerjakan setelah kita kuliah. Ya, ini penting menurut saya bagi adik-adik sekalian untuk selalu memacu diri, memotivasi diri agar selalu ingat tujuan Anda kuliah itu apa. Mencari ilmu, mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan dan sebagainya. Jadi itu. Adik-adikku yang berbahagia, saya ingat begini, ada yang bilang jadi orang hidup itu jenisnya orang hidup itu 3 katanya. 1, syukur urip, tahu syukur urip, asal hidup. Yang kedua, urip-uripan. Apa urip-uripan itu? Ya sekedar hidup-hidupan aja, hidup-hidupan, asal hidup-hidupan. Yang ketiga, hidup urip tenanan itu. Nah ini coba ini mari kita renungkan bersama. Syukur urip itu apa toh? Asal hidup itu adalah tumbuhan. Uripe tumbuhan. Coba Anda lempar benih apa itu di tanah, nanti kan hidup dia, iya kan? Hidup sendiri dia. Itu jenis syukur urip. Jadi itu. Apakah kita hanya hidupi semacam itu? Sampai misalkan syukur urip daftarnya di IAIN, di UIN, ya wis kuliah mulai dan sebagainya. Itu syukur urip. Jadi dan itu karena makhluknya Gusti Allah, ya tentu dipelihara oleh Allah, akan hidup dan mati juga. Yang kedua, urip-uripan, hidup-hidupan. Itu adalah kehidupannya binatang. Coba, binatang itu dipelihara, habis itu disembelih ya mati, ya kan? Binatang itu dingon, dikasih makan dan sebagainya, itu akhirnya dijual. Itu kehidupan binatang. Makanya jangan sampai kita itu hanya urip-uripan. Ya, urip-uripan dalam konteks kita ini bisa jadi kita itu mahasiswa, enek tugas, yo kadang berangkat sekolah misalkan ke kampus ya semangat, kadang yo nggak semangat, kadang yo males, kadang yo mau buku. Ini hanya hidup-hidupan. Dan yang terakhir adalah urip tenanan. Ini diniati bahwa kita itu hidup untuk meraih tujuan kita yang mulia, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang sekali lagi mari kita belajar bersama-sama untuk hidup yang lebih baik, hidup yang lebih bermutu, hidup yang lebih bermanfaat, hidup yang lebih berguna. Jadi itu sekali lagi bahwa niat itu adalah pangkal segala aktivitas kita dan selalu diperbarui. Nggak perlu Anda itu membaca banyak hal, murid-murid dan sebagainya, tapi penting untuk melakukan afirmasi. Tahu afirmasi? Coba, saya kuat. Itu seringkali diungkapkan. Saya bisa. Itu nanti ucapan itu akan membentuk karakter Anda sehingga Anda menjadi orang yang bisa. Anda menjadi orang yang kuat. Ketika Anda lemah, orang itu yang kadang semangat gitu kan, kadang enggak gitu kan, kadang kuat, kadang lemah. Kalau ya bilang saya kuat. Itu penting semacam itu. Tanpa itu nanti kita itu akan menjadi lemah, malas dan sebagainya. Nah, ini yang penting bagi kita selalu bisa memotivasi diri kita.
kapanpun, dimanapun, pada saat apapun, dan dikembalikan pada niatan kita, niatan untuk mencari ilmu, mencari ridho Allah, dan menghilangkan kebodohan. Adik-adikku yang mulia, saya ingat ketika membaca Al-Hikam dikatakan kurang lebih begini: semua makhluknya Allah itu tidak akan pernah lepas dari dua anugerah, kata dia itu. Anugerah apa itu? Satu, anugerah imdad, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, anugerah pembinaan, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya kayak gitu, tidak hanya manusia. Jadi Allah itu menghidupkan kita, itu juga sekaligus bertanggung jawab memberi pertolongan kepada kita dan memelihara kita semua. Jadi satu, nikmat kita bisa hidup. Coba, kalau kita tidak bisa hidup, misalkan kita nggak hidup di dunia ini, bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini? Sampai makan nikmat enggak? Nikmat kan? Kalau sampai nggak hidup, bisa nggak merasakan makan? Nggak bisa kan? Nanti diminum, nikmat enggak? Nah ini yang harus kita syukuri. Maka setiap pagi kita bangun, ya Allah terima kasih, Engkau telah menghidupkanku. Alhamdulillahi, apa doanya? Ahyana ba'dama amatanan. Ya Allah terima kasih, Engkau telah menghidupkanku setelah aku tertidur. Jadi seandainya kita tidak hidup di dunia ini, maka tidak akan pernah kita merasakan nikmatnya kehidupan di dunia ini. Oleh karena itulah, pandai-pandai aja bersyukur. Jangan mengeluh kesah, sahabat, karena keluh kesah itu adalah pintu pertama setan menggoda kita. Tapi kalau kita selalu bersyukur, senang, yang gembira, setan itu kisinan dewe. Ya. Jadi, yang kedua tadi ada nikmat pemeliharaan Allah. Jadi tidak ada makhluk ini yang tidak dijaga dan dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iya, ada imdad sama ijad. Nikmatul ijad wal imdad. Nikmat Allah menghidupkan kita di bumi ini, dan nikmatul imdad, pertolongan Allah SWT. Jadi adik-adik, itu yang perlu kita perhatikan bersama pagi itu. Saya berharap Anda betul-betul menjadi mahasiswa yang selalu semangat dan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang selalu bersyukur dan tidak pernah mengeluh sepanjang masa. Sekali Anda mengeluh itu berbahaya sekali, apalagi bikin status mengeluh, itu nggak keren bro. Bikinlah status yang baik-baik, yang senang-senang, sehingga orang membaca juga senang. Jangan kasih status tanggal segini kiriman belum datang, misalkan tanggal segini uang sudah habis. Ngapain? Emang kalau sudah di status gitu uangnya akan datang sendiri kan? Enggak juga. Jadi itu penting. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat, berguna, dan bagi kita semuanya. Sekali lagi, jaga kesehatan, jaga kedamaian, ketenangan, dan tetap semangat sepanjang hidup. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin silakan teman-teman, ada yang mau bertanya apa gimana, monggo. Mau tanya atau mau apa, berbagi rasa atau opini, silakan. Ayo mas, silakan mbak, apa yang mau bertanya? Monggo. Ayo silakan yang mau bertanya. Mas, ayo mau takut apa? Tanya bertanya. Rumahnya yang paling jauh dari Ponorogo siapa? Riau ngendi? Indragiri Hilir apa mana? Mana Indragiri Hilir? Saya sebulan yang lalu tuh cucunya Syekh Abdurrahman Siddiq Guru Sapat itu, cucu buyutnya datang ke rumah saya. Gus siapa namanya? Gusti siapa ya? Lupa saya namanya. Itu cucu buyutnya Guru Sapat. Ayo silakan. Siapa yang dari Riau tadi siapa? Mbak, kamu kenapa dari Riau kok kuliah ke sini? Di Riau nggak ada sekolah Pak? Karena kamu mondokmu di Al-Muqarrabin. Saya pernah ngisi di Al-Muqarrabin tuh maulid bulan tahun lalu. Kamu sudah di sana? Belum? Kasihan deh. Ayo, siapa lah yang lain silakan. Ada yang mau bertanya apa? Jumeneng ya takok ora. Apa komentar apa gimana, apa bertanya apa nanti piye anu nyapo, ayo silakan. Makalahmu anu mata kuliah akidah sudah dibuat? Burung? Oh, ngerti ya lo, dapur-dapurmu ini. Tapi Senin depan harus mulai diskusi kita. Jangan ditunda. Oke. Ayo, silakan ada yang mau bertanya. Kurasa isin-isin, timbang isin-isin ini. Tanya. Apa? Mbak, mau tanya apa? Silakan. Terus ini ya, tak kasih tahu kamu supaya kamu nanti misalnya kuliah tuh supaya nilai kamu bagus tuh ada caranya. Caranya tuh sederhana. Pak Nurdin ini dulu nilainya waktu kuliah bagus karena saya tahu caranya. Satu, kamu harus dikenali dosenmu, dikenali. Jadi lek kowe ngadimin, ngono. Ojo kok sapa ya jenenge ora kenal. Usahakan kamu satu dikenali dosen. Caranya ya kamu harus sering angkat tangan. Tanya Bu, ke pemakalah kan dosennya ada tanya. Tanya mengalah, mohon maaf Bu, nama saya Siti Aminah. Masih tahu itu, Aminah BPA. Jadi tanya kepada pemakalah itu. Gitu. Perkenalkan dirimu, sering bertanya, sering kasih komentar. Belajar itu kalau kamu presentasi, bukan saat presentasi itu belajarnya sebelum presentasi. Jangan mempermalukan dirimu saat presentasi nggak bisa jawab. Usahakan bisa jawab. Gitu. Usahakan bisa, karena kamu banyak membaca sebelumnya. Otakmu itu akan nganggur dan urat-uratnya akan banyak putus dan membusuk gara-gara tidak dipakai. Pakai otakmu tuh. Sekarang saatnya ini nih. Siapa dari kamu yang belum pernah juara? Orang tahu juara. Enak. Gini saya tahu kamu ya. Pak Nurdin itu dulu waktu kuliah aliyah kayak kamu. Nyari nggak pernah juara. Karena teman-teman saya pinter-pinter ya.
hanya ngalahnya angel. Bar kuwi saya tuh dapat juara tuh di penutupan yang terakhir. Dulu tuh danim saya tuh sak sekolahan dhuwur dhewe. Itu pun bukan gara-gara pinter sakjane, keberuntungan. Kenapa? Saat saya kuliah kayak kamu ini, saya merasa ini adalah saatnya saya balas dendam. Dari mana orang tahu kalau saya pinter, kalau saya kilo, kue kuliah S1 tuh bisa saja terakhir kali kamu sekolah, bisa saja bareng kue kerabi. Akhirnya ra kuliah neh. Ini adalah saat yang paling tepat kamu untuk membalas dendam terhadap masa lalumu yang biasa-biasa saja itu. Belajar lebih kuat, lebih semangat, buktikan bahwa di kepalamu tuh ada isinya. Saya coba, Mas, tapi lagi, ketokon kepalamu tuh, Pak, ketokon gini. Ketokon, engko podo karo kaleng biskuit rene sini kok. Kaleng biskuit dadak ra anu jerone ampiang. Iya toh? Engko kopong ngene, kok rene sini yo. Buktikan sekali-kali kamu. Gini loh. Sok-sok tuh mbok yo kamu tuh ngeget-ngegeti orang tuamu dengan prestasi. Iki ngeget-ngegeti wong tua karo, "Wah, duit entek ban gembos." Iki nang alas, paket wong tua. Ngono. Bu anu tiba ngaget-ngegeti kok nggih masalah iki jen apa to ya. Pisan-pisan tuh mbok yo ngeget itu gara-gara kamu roh-roh tuh waktu sudah namamu disebut wisudawan terbaik tahun ini jurusan BPI atas nama Paten Sedivia. Ngono wong tuane iki, "Hah, kowe anakku to?" Kan kaget. Ya Allah. Nah, mbok yo ngaget iki sekali-kali itu yang kayak gitu loh. Ngeget terus dompet hilang, HP remek, ya ngalah. Ngeget kelas curu lagi, pada kono apa lho? Mbok pisan-pisan ngegete roroke melu lomba apa menang. Ya mbak ya anakku pinter ya. Ki anake sapa? Lho kan ya wong tuaku lu marem. Ngono lho. Jadi saya itu dulu S2 nggak minta. Ini aku mau sekolah. Saya tuh ora ditawarin. Gara-gara melihat nilai saya tuh bagus. Apa cagi? Iki lek nanti nganggur eman-eman otak iki. Pintar kok orangnya. Ditawarin, "Kamu mau kuliah enggak? S2 lagi." Oke. Orang kok aku mau sekolah atau nggak sempat minta kita. Jadi buat dirimu tuh menjadi orang yang patut ditolong karena orang tahu kapasitasmu. Kamu anak yang baik, anak yang rajin, anak yang sopan, anak yang pinter. Kowe ora sempet help tulung wis ditulungi. Ya lek ndelok kowe wong wis kudu mutah bocah kok gluntang-gluntung ora turu, pinter ora, entekne duit jago. Kok ya goblok men wong tuamu ki nerus ning nyekolahne kowe. Kan yo ngono. Tapi kalau kamu anak yang baik, pinter itu cerdas bocah iki. Orang tuh akan berusaha untuk membiayai kamu dan kamu tuh semakin menunjukkan potensimu semakin baik kan yo ngono. Lah tapi lek yo pindah to. Gombal lama ngene ora tau sausin mau ngeget barang elek ae. Wong tuwa ki arep golekne iki lho males. Duit iki. Yang ngono lho. Ngene lho. Sekali-kali banggakan orang tuamu dengan prestasi-prestasimu. Buktikan kamu itu tidak seperti pandangan orang yang negatif tentang dirimu. Ngono lho. Mas, omahmu endi, Mas? Bulu ya. Endi? Bulu ki endi? Sambit. Sambit. Kan biasa lihat jadi presiden itu patut orang, patut aja ngomong orang. Aku bulu apa yang mungkin? Orang mungkin. Kabeh itu sangat memungkinkan. Tergantung kamu usahamu gimana, belajarmu piye kan ya ngono. Kayak gue iki lho termasuk angkatan yang jumlahnya dikit, kamu cuman 30 berapa? 30 itu paling titik nih. Mas-masmu angkatan pertama loh wong swidak. 60, 58, 48, mudun kowe iki paling titik kur 30, 4 tuh paling dikit itu. Nyapa kok ngono, Pak? Ora apa-apa, wayahe. Engko eneng-eneng mundak eneh ngono lho.
lek didik ki kowe aja malah kerontor-rontor, malah sip ngurangi saingan. Kamu di acara Ojur ini ada perpeloncoan apa enggak? Ada di pelonco apa enggak kamu sama kakak-kakakmu tuh? Enggak boleh. Lah nek seneni kowe dae. Njaluk jongkok nang Tegalan piye? Ora oleh. Perpeloncoan ke adik itu enggak boleh. Kamu nanti tahun depan yang ngadakan kayak gini nih kowe. Sing eneng ning ngene iki tahun ngarep kowe. Dan kamu nggak boleh mempelonco adikmu, nggak boleh. Kenapa? Tahu kamu? Kakak kamu sudah tak kasih tahu. Kamu nggak boleh mempelonco adikmu itu gara-gara apa? Urung mesti nasibmu kuwi luwih mending timbang adikmu. Lah adikmu kok pelonco bae dadi bojo camat. Kek kowe tukang klot-klot motor ra kowe. Ayo, aja ngono, tapi kekeluargaan saling bantu, saling tolong, ya kan. Inilah ada mbak-mbakmu yang mbakmu tuh sudah ada yang jadi PNS di NTB, ada yang sudah balik ke Kalimantan dan jadi guru BK di sana. Itu loh saya kasih tahu, ayo kalau ada peluang apa dikabarin, udah menengahi, ya Pak, gitu. Jadi saling berbagi, gitu. Ada peluang apa dikabari, saling berbagi, jangan hidup sendiri, individual. Itu ora kanggo ning BPI. Mulane kowe iki kerep dilumpuk-lumpuk ning ngene iki ben akrab karo kanca, ben saling berbagi. Kakak-kakakmu yang KKN-an itu dia yang KKN saiki jenenge KPM itu merasakan menjadi anak BPI dengan anak yang lain tuh di mana tuh kroso deh. Dan ternyata yang membuat kroso itu salah satunya ini nyepak gorengan kayak wedang ini gitu. Ini pelajaran berharga nih kayak gini. Kamu di kelas tuh nggak akan ada dipelajari cara memotong telo kayak koyong ini ora eneng. Kowe kudu rada sabar ngoncek telo ora eneng sinau ning kelas ngoncek telo. Tapi ternyata ngoncek telo itu pendidikan bisa. Dan mungkin kamu malu-malu mangan telo, kowe ngerti ora kandungan telo ki apa? Hah? Ini obat kanker. Obat kanker. Kowe omben-ombenanmu barane Coca-Cola terbuat kok telo kuwi. Wis diapusi kok tuku ae. Ngono. Telo obat kanker. Jadi mulane mbak-mbak mbiyen ki sing wong galek nang ora. Wong galek kan tukang gaplek. Wong galek ki areng sing nek kanker karena kan dhewe panganan telo. Ngono lho. Ora nek yang takok iki. Enggak ada yang tanya atau mas-masnya mau tanya silakan. Silakan kalau mau bertanya. Nggak ada yang tanya? Ayo mau silakan. Gimana? Tanya pun yang saya Pak. Pakai Ini pakai mic. Nggih.
Ponorogo. Mungkin ini bukan sebuah pertanyaan, tapi mohon diberi penjelasannya. Apa sih Pramonorogo itu? Kemudian tujuan dari ngaji Pramonorogo itu apa? Kali ngenten, mungkin bisa diceritakan mengenai sejarah daripada ngaji Pramonorogo. Pramonorogo itu artinya arti Pramono tuh tahu nggak artinya apa? Enggak. Pramono itu artinya cahaya. Rogo itu ya tubuh. Jadi Pramonorogo itu adalah tubuh yang bercahaya. Itu juga ternyata asal muasal kota Ponorogo. Kamu sekarang mbok kowe wong Riau wong endi, kamu tinggal di Ponorogo. Ponorogo itu nama mbiyene Bumi Wengker. Tahu Bumi Wengker? Tempat yang angker. Hanya orang-orang sakti yang dan hebat yang bisa tinggal di sini. Lah orang sakti, orang hebat nanti pasti tersingkir. Begitu. Jadi Pramonorogo itu adalah tubuh yang bercahaya. Terus Mas, nyapa kok ngeneng nih Pramonorogo? Alasannya di awal saya kasih tahu. Ada hal-hal yang tidak tercover di kelas. Makanya Pramonorogo ini sisi lainnya adalah meningkatkan spiritualitas. Gimana kamu supaya secara batin itu kuat, mentalmu kuat, gitu. Karena kalau kamu belajar di kelas saja, jangan-jangan mental kamu buruk. Banyak orang pinter tapi mentalnya buruk. Pedoti pacare ini gantung, ya, cepet koncone telung dino bingung, mengalami anxiety, apa-apa, terus bingungan, gugupan, gumunan, nah itu loh. Tapi kalau kamu ikut terus Pramonorogo ini, mudah-mudahan kamu sisi spiritual kamu lebih bagus. Mudah-mudahan nanti kedekatanmu ke hadirat Allah lebih bagus. Pemahaman kamu terhadap agama itu mudah-mudahan lebih dalam. Gitu. Dan mohon maaf, tema-tema bahasan di Pramonorogo ini kadang-kadang kalau saya bawa ke masyarakat umum orang agak kaget gara-gara yo mungkin juga rotok kejeron gitu, tapi ini perlu segera dikenalkan karena menjadi wong waras kuwi akeh dan kita harus menjadi orang yang ordinary, sing beda, sing tangguh, sing kuat, ngono loh. Itu kenapa kok Pramonorogo itu ada, supaya kamu itu mendapat asupan tambahan. Nanti tanggal 20 itu Mas, kita mulutan itu nanti mahasiswa yang Patik semester 5 saya undang untuk hadir. Mudah-mudahan nanti Pak Arid, anak-anak pasca diundang. Ini kan supaya kamu tuh jauh lebih kuat, lebih mengerti, lebih dalam pemahaman kamu. Karena kita ini PUAD tuh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. BPI, KPI itu bagian dari dakwah. Dan yang pertama harus kita dakwah itu adalah diri kita sendiri. Gimana kamu akan nyuruh orang sabar kamu kalau kamu sendiri pemarah? Gimana kamu akan menenangkan orang kalau kamu sendiri ngamuan? Jadi anak-anak BPI itu adalah anak-anak yang secara mental harus lebih kuat, lebih tenang, lebih sabar. Itu anak BPI karena kamu belajar psikolog paling banyak. Atau jangan-jangan kamu ini punya gangguan kejiwaan terus kowe mlebu BPI. Karena yang bocah rotok piye nang mlebu BPI bae tombo bocahe. Ya ora apa-apa, oleh ae ngono lho. Dan ini loh. Saya di slide saya itu pengen nyampaikan apa? Kamu buat masa depanmu itu berterima kasih terhadap apa yang kau lakukan sekarang. Kamu belajar dengan benar, mengikuti kegiatan BPI itu harus kamu ikuti dengan baik, ya kan? Dan tolong, ini satu hal Mbak, ini kamu mumpung masih mahasiswa baru, tolong kamu perhatikan satu hal. Apa itu?
jangan melakukan tindakan asusila selama kamu menjadi mahasiswa. Gue pacaran mulai kelewat bengi, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan banyak orang, tapi kamu inginkan, itu membahayakan dirimu. Gue ngekos, koncomu lanang kok jak mlebu nang kos-kosan, itu membahayakan. Gue konangan dikeluarkan kamu, itu tidak ada kata tertulisnya. Tuh mau nek konangan titokne gue nangis ora kowe engko. Jadi hati-hati gue. Jangan sampai anak BPI selama ini tuh ya terhitung anak-anak yang sopan-sopan. Tuh ya, anak BPI itu sopan-sopan. Kalau kamu melihat nang YouTube, bulan YouTube wisudawan IAIN Ponorogo, hanya anak BPI yang mencium tangan dosennya, yang lainnya enggak. Itu yang wisudawan wong 600 yukur selawe cah BPI sing ngambung tangan dosen. Kowe cah BPI itu dididik untuk mencium tangan dosen. Saya nyuruh kamu kalau ke kampus ketemu dosen, cium tangannya walaupun dia nggak ngajar kamu. Nyapa kok ngono Pak? Ini nih, orang terhormat itu adalah orang yang paling banyak menghormati orang lain, apalagi itu gurumu. Jadi kalau cerok dosenmu ambungan tangannya, nanti secara batin kamu itu seperti flash disk gitu. Kowe lek ngambung tangane gurumu ki kodo karo flash disk kok copne nang laptopnya plok gitu. Maksudnya apa? Kamu mendownload ilmunya. Ngono. Ojo kok cetok dosen karo ora wis kaya ora cium tangannya, hormati. Biru walidi kata biru amnang. Lek kowe ngajeni wong tuamu, besok anak-anakmu ngajeni kowe. Kowe ngajeni gurumu, besok kowe ya diajeni murid-muridmu. Iki kan kesannya kayak buruk. Kok Pak Nurdin kok malah ngongkon ngambung tangannya. Buat dosen gak ada gunanya kok cium atau enggak. Gunanya ke kamu. Saya itu kalau ketemu dosen-dosen Yundi senior, saya cium tangannya. Apa oleh ngono ki hina? Ora. Ngono. Saya ketemu dosen yang lebih senior, saya cium tangan. Nyapo, ora apa-apa. Menghormati orang lain itu menunjukkan kita orang yang terhormat, bagian dari kehormatan, gitu loh. Nah ini teman-teman, tolong ini mudah-mudahan tolong dijaga banget bahwa jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan berkaitan dengan kegiatan yang negatif, asusila, apa jangan di. Iki akeh sing ngekos nang kos-kosan apa nang pondok apa mulih nang omah? Pondok, oke. Tapi bukan berarti di pondok kira yang negatif loh. Cah pondok iki kerjaanane lewat itu kan rasan-rasan ora nang ngrasani kancane. Demit iki pinter. Arep pacaran ra iso, roro ngerjane kok rasan-rasan. Ya lambe turah. Timbang ngono mbok jikiran. Kan kula teko mbok-mbok lek kerjane kok rasan-rasan. Terdidik dia di pondok ngrasani wong kerjane. Ojo to. Kalau ya kulo khairan au lihat mau lek iso ngomong apik wis meneng wae gitu. Jadi teman-teman nih kegiatan Pramonorogo ini mudah-mudahan nanti terus kita kerjakan ya sambil berjalan nanti kamu memahami. Bahkan ada anak-anak dari jurusan lain tuh yang berusaha ikut sosok japri, Pak kapan ada lagi